Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah 6 tahun baginda Rasulullah di kota Madinah, maka sahabat banyak yang minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengizinkan mereka datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Mereka rindu sekali ke Baitullah. Tapi apa yang dinasihatkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh beliau kepada para sahabat Nabi, jangan dulu, saat ini belum aman di kota Mekah. Sampai-sampai mereka disuruh hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu karena keadaan di kota Mekah itu sangat genting, Bapak Ibu. Kalau mereka beriman, maka taruhan mereka adalah nyawa. Maka itu yang menyebabkan mereka pindah ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW diminta oleh sahabat Nabi untuk bisa umrah, maka apa jawab Nabi ketika itu, Bapak Ibu? Untuk menghibur kerinduan mereka, mengganti kerinduan mereka kepada Baitullah, maka beliau katakan ketika di Madinah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'a fa shalla fihi kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka sama seperti dia berumrah. Maka ini sebagai penenang hati para sahabat Nabi atas kerinduan mereka kepada Baitullah. Maka pada tahun ke-6 itu, Bapak Ibu, Rasulullah berangkat dari kota Madinatul Munawwarah dengan jumlah para sahabat yang mengikuti beliau 1.400 orang. Ada riwayat 1.500 orang. Berangkatlah dari kota Madinah, kemudian sampai di beralih mengambil mekah di sana sebagaimana kita kemarin di sana. Kemudian ternyata Bapak Ibu, dalam perjalanan antara Makkah Madinah, Madinah Makkah, ternyata orang-orang kafir sudah tahu berita. Ada mata-mata mereka yang mematai sahabat Nabi berangkat dari kota Madinah, bahwa Muhammad beserta sahabat mereka, pengikutnya, berangkat dari Madinah mau menggempur kalian. Jadi ini berita yang tersebar di kota Mekah, Bapak Ibu. Padahal kedatangan Rasulullah ke kota Mekah bukan untuk itu. Mereka datang untuk umrah. Mereka datang semata-mata untuk ziarah ke Baitullah. Tapi ternyata isunya Rasulullah beserta sahabatnya, pengikutnya datang mau menyerang orang-orang Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, baru sampai Hudaybiyah, ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah menunggu di sana. Sudah menunggu di sana dengan membawa senjata, membawa panah, membawa peralatan perang. Ditahanlah sahabat Nabi di sana. Kemudian terjadilah negosiasi, permintaan tawar-menawar antara sahabat Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Jelaskan kedatangan mereka bukan untuk menyerang kalian, tapi mau umroh. Buktikan, kami ini gak bawa senjata. Kami ini dengan pakaian umroh, dengan pakaian ihram. Ini bukti bahwa kami datang mau umroh. Tapi mereka tidak mau percaya. Akhirnya diutuslah Sayyidina Utsman, Bapak Ibu, ke tanah haram Mekah untuk menjelaskan kedatangan mereka. Namun ternyata, Bapak Ibu, nggak lama ternyata Sayyidina Utsman diisukan beliau ditikam, dibunuh. Maka terjadilah begitu marahnya Rasulullah ketika Sayyidina Utsman diberitakan bahwa beliau terbunuh. Begitu kejamnya mereka, siasat mereka, ternyata yang tujuannya diutus Sayyidina Utsman ternyata sampai di kota Mekah, ternyata Sayyidina Utsman diberitakan terbunuh. Namun ternyata itu isu saja, Bapak Ibu. Itu saja, itu isu-isu saja. Hanya untuk supaya orang-orang kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi, mereka menjadi panik. Namun Bapak Ibu, kala berita itu sampai kepada Rasulullah, maka di sanalah terjadi baiat. Yang isi baiat itu adalah yang disebut dengan baiatul sajarah atau baiatul Hudaybiyah. Yang isinya adalah salah satunya, kalau sampai orang-orang kafir menyerang kita, maka kita tidak boleh menyerah. Apapun yang kita miliki, apapun senjata kita, seadanya, kita harus berani melawan mereka. Tidak boleh menyerah, tidak boleh meninggal, tidak boleh lari dari peperangan.
Maka sahabat Nabi di antara 1.400 orang ini berbaiat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada yang nggak sempat salaman dengan Rasulullah, mereka pegang tubuh sahabat-sahabatnya. Mereka ada yang bergelantungan di bawah pohon. Yang penting mereka bisa berbaiat dengan Rasulullah SAW. Sehingga baiat itu disebut dengan baiatus sajarah, baiat yang terjadi di bawah pohon. Baiatul Hudaybiyah, baiat yang terjadi di Hudaybiyah. Maka Bapak Ibu, ternyata Sayyidina Utsman kembali dari kota Mekah dan menjelaskan bahwa tetap orang-orang kafir Quraisy gak mengizinkan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Terjadi lagi perjanjian di sana dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak boleh masuk tahun ini. Kemudian orang-orang kafir yang sudah masuk Islam, yang sudah ke Madinah, harus dikembalikan lagi. Jadi ini tidak disetujui oleh para sahabat Nabi ketika itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena kesepakatan mereka, orang-orang Madinah yang sudah sampai di Hudaybiyah ini harus kembali ke kota Madinah. Maka Rasulullah mengiyakan. Maka sahabat Nabi waktu itu banyak yang gak setuju. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa biarlah kita mengalah untuk menang. Biarlah kita kembali ke kota Madinah. Akhirnya Bapak Ibu, sahabat Nabi yang sudah tadi dari Madinah, udah berminggu-minggu di perjalanan sampai di Hudaybiyah ini, ternyata nggak boleh masuk dan nggak bisa melaksanakan umrohnya. Akhirnya mereka mengeluarkan dam. Mereka korban kambing, mereka korban onta, mereka potong onta, mereka potong sapi sebagai dam yang mereka lakukan ketika mereka sudah berihram, ternyata nggak bisa menyelesaikan umrohnya. Maka itu disebut dengan damul muhassab, dam yang disebabkan karena tertahan. Maka demikian juga Bapak Ibu, kalau sudah berniat, tidak boleh kita menunda, tidak boleh kita membatalkan umroh kita. Harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan rukun kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nah, jadi itu peristiwa yang perlu kita ingat dalam sejarah Hudaybiyah ini, sehingga Hudaybiyah ini merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Maka sahabat Nabi ternyata tidak bisa masuk ke kota Mekah. Kemudian mereka kembali ke tanah suci Madinatul Munawwarah dan mereka baru akan melaksanakan umroh berikutnya pada tahun ke-7 Hijriah. Tapi tetap Bapak Ibu dihitung sebagai umroh pada tahun ke-6 itu adalah umroh pertama. Mereka sudah berniat, sekalipun mereka belum menyelesaikan sa'i dan tahallulnya, tapi tetap dihitung sebagai umrah walaupun mereka mengeluarkan dam. Maka pada tahun ke-7 ini disebut dengan umrah kedua. Umrah kedua. Kemudian pada tahun ke-8 ketika mereka pulang dari Hunain, kemudian ke Taif, langsung ke Jaronah. Nah, dari Jaronah ini disebut dengan umrah yang ketiga. Pada tahun ke-10 beliau melaksanakan haji bersama para sahabatnya, dan sebelum berhaji beliau umroh. Maka umrohnya ini adalah umroh yang keempat. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu seumur hidupnya umrohnya 4 kali saja. 4 kali. Jadi ini menjadi dalil beberapa imam, termasuk Imam Maliki, bahwa umroh itu sekali datang sekali umroh. Tidak ada umroh yang berkali-kali. Ini menjadi dalilnya karena Rasulullah ketika beliau datang ke sini sekali umroh saja, enggak berulang-ulang umrohnya. Nah, itu menjadi dalil daripada Imam Maliki. Jadi kalau mereka yang bermaksud Imam Maliki yang dari Maroko, mereka itu Nigeria, orang-orang yang termasuk supir kita ini, orang-orang bermazhab Imam Maliki. Jadi mereka rata-rata 1 kali umroh saja, tapi tawafnya berkali-kali. Karena dalilnya tadi Rasulullah nggak berumrah berkali-kali, cuma sekali saja. Sekali kedatangan, sekali umroh. Lalu apa dalil kita sehingga kita berumrah berkali-kali? Hadis itu Bapak Ibu bukan hanya hadis fi'liyah saja. Ada namanya hadis qauliyah, yaitu hadis yang disabdakan Nabi. Kapan beliau bersabda? Beliau bersabda dengan ucapan beliau sendiri mengatakan, al-umratu bainal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu menjadi penebus dosa di antara keduanya. Maka ini pun sunnah Bapak Ibu. Berulang-ulang umrah itu sunnah. Disebut dengan sunnah qauliyah.
Adapun Imam Malik yang mengambil fatwa bahwa 1 kali kedatangan itu adalah 1 kali umroh. Mereka ambil sunnah yang disebut dengan sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang langsung dilihat oleh para sahabat Nabi bahwa Rasulullah umrah itu sekali dalam sekali kedatangan. Jadi kita mengambil sunnah qauliyah dari Rasulullah bahwa berkali-kali umrah itu dalam dalil al-umratu bainal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya menjadi kafarat dosa di antara keduanya. Jadi insyaallah kita Bapak Ibu saat ini kita akan umrah dan kita sampai waktu asar 21 menit lagi nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terlambat masuk ke Masjidil Haram. Jam 5 itu sudah ditutup, nggak bisa masuk lagi. Jadi kapan kita bisa umrah? Nanti habis Isya. Jadi mohon kecepatannya Bapak Ibu sampai di Hudaybiyah, nanti sekedar sholat sunnah saja, kemudian langsung kembali ke bis. Kalau misalnya ketemu asar, maka sholat asar di sana 4 rakaat, langsung kembali ke bis. Jadi biar kita kembali langsung ke Masjidil Haram, kemudian kita turun di bawah terowongan dan kita langsung tawaf sa'i. Adapun Akang mau umroh, Pian mau umroh, Bapak mau umroh juga. Oh, berarti nanti turun di depan hotel Pian. Nanti saya kasih supir ini. Adapun kita Bapak Ibu turun di bawah terowongan biar langsung masuk ke Masjidil Haram. Nah, jadi yang turun di hotel nanti turun di hotel. Coba, gitu. Gak bisa. Oh, berarti nggak dipakai. Orang hitam itu biasanya nggak pernah pakai WC-nya. Mohon maaf, nggak pernah pakai WC dia. Nanti di masjid aja. Sebentar lagi sampai. Berarti nggak dipakai itu, Pak.